Soul Ministry mempersembahkan pengajaran dengan topik Iman di luar nalar. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom semuanya. Oke, hari ini saya mau bukan mengulang ya. Pertama kali Tuhan suruh saya untuk mengajar. Jujur kalau saya mau sharing sedikit, kalau saya mengajar itu biasanya dari meja ke meja ya. Saya nggak pernah berdiri di depan atau mengajar sebagai guru. Satu hari Aling katakan, kayaknya kamu harus mulai mengajar. Aling percaya dengan pengajaran saya banyak orang bisa diberkati. Akhirnya oke lah, kalau gitu saya mau mulai mengajar. Tapi saya nggak tahu apa yang saya mau ajarkan saat itu. Jujur saat itu saya nggak tahu. Apa yang saya tahu, saya cuma bisa bersaksi apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Pada satu hari langsung Tuhan katakan, jujur, selama ini saya nggak pernah mempersiapkan khotbah atau dalam mengajar materinya apa saya nggak pernah. Tuhan akhirnya kasih tahu, coba kamu terangkan kasusnya Daud. Jadi saya rasa saya perlu mengulang. Dan saya percaya biarpun orang yang sudah mendengar, dulu saya belum tidak direkam saat itu. Cuma hanya bentuk tulisan, mungkin hari ini mau direkam, mungkin lebih baik. Saya merasa terberkati sekali dengan khotbah itu, dengan pengajaran itu. Waktu itu saya yang mengajarkan, berapa? 3 minggu? Lama juga ya? 4 minggu saya ajarkan. Jadi 4 minggu nih khotbahnya? Enggak. Saya coba rangkumkan sedikit ya. Kita buka ya, sekarang di kitab. Ini ceritanya nih, kitab Samuel, kalau saya mau baca sedikit, Samuel adalah nabi yang luar biasa. Salah satu nabi yang gak pernah diomelin sama Tuhan. Dari kecil sampai dia tua, benar-benar Tuhan menyertai dia, luar biasa. Dan kalau saya mau kasih tahu sedikit, kisi-kisi sedikit, Samuel ini kalau dia berangkat ke satu daerah, gempar langsung. Karena takut, siapa ini? Pasti ada sesuatu, saking terkenalnya Samuel tersebut, saking dihormatin sekali. Nah, akhirnya Samuel dia bikin buku. Ya, mungkin Samuel bikin buku atau gimana ya, tapi tertulis 1 Samuel. Oke, kita buka 1 Samuel 30 ayat 1. Kita buka ya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ini adalah, kita baca dulu ya, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Mereka itu ditawan oleh orang-orang Amalek. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu telah terbakar habis. Kota siapa? Kota kediaman orang-orang Daud. Dan istri mereka, yaitu istrinya Daud dan istri semua dia punya tentara-tentara mereka, dan anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Rakyat itu adalah orang-orang Daud, bukan rakyat tersebut, yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam, perempuan Yesreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, ia adalah Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana, kecapean. Jadi saking kecapean, akhirnya yang 200 diam.
membawa perbekalan segala macam. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu berserta 400 orang. Dan 200 orang yang telah lelah, telah menyeberang sungai Besor, berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Jadi Daud lagi berjalan, ketemu orang, yaitu seorang Mesir. Mereka memberi orang budak itu roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikannya kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Dia punya budaknya itu kelaparan. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawab budak tersebut, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb dan orang Kreta dan daerah Yehuda dan daerah Negeb Kaleb. Dan Ziklag telah kami bakar. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Kata budak tersebut, bersumpahlah kepada aku demi Allah. Keren ya, dia masih tahu siapa Allah tersebut. Bahwa engkau tidak akan membunuh aku, dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjukkan kepada Daud ke sana, dan taplaklah orang-orang itu berpencar-pencar di seluruh daerah itu, sambil makan dan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah Filistin dan dari tanah Yehuda. Pada keesokan harinya, Daud menghancurkan orang Amalek tersebut dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam, dari pagi sampai malam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 muda yang melarikan diri dengan menunggang onta. Semuanya hilang. Lalu Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, dan juga kedua istrinya dapat dilepaskan. Akhirnya dapat. Tidak ada yang hilang dari mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Sampai jarahan, sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya dibawa oleh Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba, lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada kedua orang yang telah letih mengikuti Daud, yang telah dibiarkan tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepadanya. Kemudian mulailah berbicara semua orang yang jahat, yang orang dursila di antara orang Daud, yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya, karena mereka tidak pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan, kecuali kasih aja mereka istri dan anak-anaknya, yang itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang itu. Siapakah yang mau mendengar kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang berperang, dan itu akan dibagi bersama-sama. Ini luar biasa sekali cerita ini. Kita baca berapa ayat nih barusan? Banyak ya, 24 ayat. Sama persis, kemarin 20 ayat, sekarang 24. Oke, ini ayat luar biasa bagus sekali. Jujur, ini proses. Kenapa saya bilang ini adalah proses manusia? Kalau saya baca ulang lagi, bahwa mungkin di sini ada yang belum mengerti tentang ceritanya, saya suka sekali sejarah. Saya ceritakan sejarahnya gimana. Daud ada di negeri orang Filistin saat itu ya, dia lagi kabur, lagi dikejar-kejar sama Saul. Siapa itu Saul? Saul adalah raja Israel. Karena rakyat di Israel memuji-muji Daud, dikatakan Saul mengalahkan orang beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan beratus-ratus ribu orang, 100 kali lipat yang dikalahkan, lebih besar daripada Saul. Ada lagunya dan orang-orang memuji-muji Daud. Apa yang terjadi dengan Saul? Saul iri. Lama-kelamaan kerajaan jatuh ke tangan Daud nih.
Mendingan gue bunuh. Mendingan saya bunuh Daud ini. Apa yang terjadi? Saul mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Dan akhirnya Daud pergi. Dan dikatakan kalau Daud berpikir kalau saya ada di daerah Israel, dengan kekuasaannya Saul, dengan intel-intelnya Saul, cepat atau lambat saya akan mati di Israel. Mendingan saya kabur ke Filistin. Waktu dia kabur ke Filistin, apa yang terjadi? Orang Filistin mengenal juga Daud tersebut. Inikah Daud yang orang ini? Tapi Daud suatu berpura-pura menjadi orang gila. Biar orang tidak dikenal ya. Akhirnya orang tidak mengenal Daud. Apa yang terjadi? Daud mengembara di daerah Filistin. Waktu Daud mengembara di Filistin, banyak sekali orang-orang yang sakit hati yang datang mencari Daud. Makanya Daud punya 600 orang-orang pasukan dia, rata-rata itu pasukan sakit hati. Saya sering ngomong ya, pasukan sakit hati yang mereka, orang yang ngerampok akhirnya dikejar-kejar sama pemerintah, kabur ke Daud. Orang yang punya hutang dikejar-kejar orang, kabur ke Daud. Dan semua orang yang bermasalah, kurang lebih 600 orang. Nah, apa yang dikerjakan oleh Daud? Daud untuk menghidupi, dia punya penghidupannya. Akhirnya satu hari Daud, dia ketemu satu raja. Akhirnya katakan, boleh nggak gue tinggal di sini? Dia katakan, oh ya sudahlah, kamu boleh tinggal di sini. Nah, untuk menghidupi, dia punya Daud zaman dulu itu nggak ada yang namanya yayasan ya. Kita cari dana, bagaimana, nggak ada. 600 orang, gimana cara membiayainya? Caranya ya udah, anak istri tinggal di tempat, kita pergi untuk menjarah. Dan selalu Daud kalau sudah persediaan makanan habis, dia bilang kepada raja tersebut, gua akan menjarah tanah di Yehuda. Di daerah mana? Apa yang terjadi? Ternyata Daud tidak menjarah daerah Yehuda, dari Israel, tapi dia menjarah dari Israel. Daerah Filistin. Jadi pada waktu Daud menjarah satu kota, semuanya dibunuhin. Pokoknya semua dibunuh biar nggak ketahuan. Kalau yang menjarah itu Daud, semua dibunuh, semuanya harta diambil, dia balik. Nah, itu yang dilakukan oleh Daud setiap kali duitnya habis, setiap kali persediaan habis. Pada satu hari, Daud lagi melakukan hal yang sama, pergi ke satu tempat, daerah dia, yang tempat tinggal anak istri dia, diserang oleh orang Amalek. Waktu diserang, semuanya habis. Terbakar habis. Waktu Daud pulang membawa harta tersebut, dia punya yang setelah habis menjarah yang gak seberapa, dia pulang, istrinya hilang. Bukan hanya istrinya dia, tetapi semua prajurit dia juga hilang. Kalau kalian sebagai pemimpin, situasinya terjepit sekali ya. Kalau kalian cuma hanya satu perusahaan, oke, kalau satu perusahaan bulan ini rugi, nggak ada masalah ya, kita coba bulan depan. Tapi kalau kalian punya pabriknya kebakar, apa yang terjadi? Apakah bilang, woi puji Tuhan, pasti sedih ya? Siapa di sini kalau misal digampar nggak sakit? Pasti sakit. Daud saat itu, waktu dia melihat kejadian seperti begitu, dia tidak langsung, gak apa-apa, tenang saja. Tuhan memberkati saya, Tuhan pasti jaga saya. Enggak, hati manusia itu kalau ditampar sakit. Daud saat itu jujur kepada Tuhan. Dan dikatakan pada waktu dia melihat dia punya situasi yang kelam sekali. Istrinya 2 orang diculik oleh orang lain. Dan semua pasukan dia pada nangis. Gak hanya nangis, dia menyalahkan Daud. Daud sudah hilang istri, disalahkan sebagai penyebab kesalahan ini. Dan dikatakan dia mendengar isu bahwa seluruh dia punya pasukan dia akan melempari Daud dengan batu. Ingin membunuh Daud. Kesel gak sebagai pemimpin? Kalian kalau punya pabrik, sudah kebakar, pegawainya bilang, mana pesangon saya? Belum dipecat, udah minta pesangon semuanya. Kesel nggak? Kesel habis ya. Apa yang terjadi? Daud dia menangis bersama dia punya pasukannya. Setelah dia mendengar situasi yang benar-benar jatuh sekali, dia mendekatkan diri dengan Tuhan.
Apa yang dikatakan? Dia menguatkan dirinya. Dia panggil nih Imam Abiatar, kamu datang? Mana efod? Saat itu yang memakai, saya nggak ngerti gimana cara dia berbicara sama Tuhan, tetapi itu yang tertulis dia berbicara sama Tuhan. Apa yang dikatakan? Tuhan, boleh nggak saya mengejar orang tersebut? Siapa yang dari sini, kalau istrinya hilang, diculik sama orang lain, bertanya sama Tuhan, boleh nggak saya kejar orang tersebut? Adakah doa seperti itu? Kalau kita punya masalah istri saya diculik orang lain, saya langsung berdoa, Tuhan tolongin saya, balikan kembali istri saya. Gimana caranya istri saya kembali? Tuhan gimana caranya, pokoknya istri saya mesti balik. Saya mesti cari iman. Saya mesti cari khotbah-khotbah yang menguatkan iman saya biar istri saya kembali. Seperti itu ya. Daud dia bertanya sama Tuhan, bolehkah saya mengejar pasukan tersebut? Luar biasa sekali. Daud punya masalah besar, tapi dia nggak mengutamakan hidup dia. Dia sudah nangis. Saat itu dia mencurahkan, tapi setelah dia nangis dia sadar. Tidak perlu saya menangis berlama-lama. Saya harus cari Tuhan. Tuhan, apa kehendak Engkau dalam hidup aku? Kalau Tuhan izinkan saya mengejar istri saya akan mengejar. Tapi kalau Tuhan katakan, no, jangan kamu mengejar istri kamu, ya sudah. Kenapa Daud sampai mesti berbicara seperti itu? Di zaman dulu, itu namanya gurun pasir. Itu nggak ada namanya jalan yang jelas. Memang ada jalan jelas. Tetapi nggak ada yang namanya GPS atau gimana. Setiap kota yang dihancurkan pergi beberapa hari. Waktu pasukan musuh dia pergi, kita nggak tahu pasukan pergi itu pergi ke utara, ke selatan, ke timur, atau ke barat, kita nggak tahu. Kita mau cari kemana? Kalau kita mau cari ke selatan, ternyata di ke utara, nggak bakal dapet. Apa yang terjadi? Daud bertanya, boleh nggak saya mengejar orang tersebut? Dikatakan Tuhan katakan, kejarlah. Akankah saya berhasil? Tuhan katakan, kamu akan berhasil. Satu pernyataan Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan katakan, no, jangan pergi, ya sudah. Ini satu pernyataan yang luar biasa sekali dari Tuhan. Bagaimana Daud diberkati sama Tuhan, dia tunduk kepada Tuhan. Dan dia nggak mengutamakan kepentingan dia sendiri. Dan dikatakan Tuhan, terjadilah kehendak Engkau. Kalau saya harus berjalan ke depan, saya berjalan. Kalau Tuhan katakan tidak, tidak. Apa yang terjadi? Tuhan katakan, berjalanlah, kejarlah. Kamu akan mendapatkan orang tersebut. Sekarang masalahnya, Daud nggak bertanya, harus berjalan ke timur, ke barat, ke utara, apa ke selatan? Dia nggak bertanya. Tapi dia percaya, kalau Tuhan katakan, saya dapat mengejar dia, walaupun saya berjalan ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, Tuhan sudah katakan, saya pasti dapat menemukan orang tersebut. Nggak peduli ke kiri, ke kanan, depan, belakang, dia berjalan. Ini yang luar biasa imannya Daud. Waktu dia berjalan, muluskah? Tidak mulus. 3 hari dia berjalan. Sekarang siapa di sini yang pernah berjalan berjam-jam, 2 jam, capek nggak sih? Capek ya? Benar-benar luar biasa. Dia berjalan 3 hari 3 malam. Berjalan, ya mungkin karena semuanya nggak punya kuda, ya pasukan 100 orang, karena dia juga nggak terlalu kaya, berjalan 3 hari 3 malam. Semua pasukannya kecapean. Pada waktu kecapean, yang 200 sudah nggak kuat lagi berjalan. Mungkin karena dia mesti bawa kali ya, barang ini. Akhirnya dia katakan, saya udah nggak kuat lagi berjalan. Ya sudah, yang 200 berhenti, saya 400 jalan. Sekarang siapa dari kita sudah berjalan 3 hari 3 malam? Tidak ada kabar, tanda-tanda saya mesti kemana. Siapa dari sini kalau kita dalam punya satu perusahaan, 3 tahun nggak ada untung, misalnya. Akhirnya pegawainya sudah mulai. Saya pernah, jujur, 3 bulan kemarin digaji saat itu ya. Ini kapan saya mau digaji? Udah banyak mulai panas, segala macam. Apa yang terjadi? Sama sekali dia punya kasusnya Daud. 3 hari 3 malam gak ada kabar. Dia bukan hanya mencari istrinya, tetapi semua pasukan juga berharap kepada Daud sampai, mana istri saya? Gak ada kabar, mau arah kemana? Gak ada tanda-tanda dia punya kemana? Mau ada tanda kuda kayak segala macam, gak ada. 3 hari 3 malam berjalan. Gak ada tanda-tanda bahwa akan berhasil. Tapi Daud percaya sekali, kalau dikatakan, kita baca ayatnya.
Bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya, haruskah aku mengejar rombongan itu? Pertanyaan luar biasa. Tuhan katakan, pergi, kejarlah. Akan dapatkah mereka kususul? Tuhan katakan, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dia mendengar suara Tuhan sendiri. Dia nggak pakai fotokopi. Dia mendengar sendiri Tuhan katakan, kejar. Dan kamu pasti akan mendapatkannya. Caranya gimana? Terkadang kita selalu memakai cara manusia dengan cara-cara Tuhan. Kalau saya pernah katakan, yang roh sama daging tidak dapat digabungkan. Menurut Tuhan, secara roh Tuhan katakan, janji Tuhan, kejarlah, maka kamu pasti dapat mendapatkan. Secara roh. Secara daging, mana? Saya sudah 3 hari. Saya sudah 3 hari, nggak ada tanda-tanda segala macam. Pasukannya sudah mulai 200, sudah mulai kecapean. Mereka pasti ngeluh juga. Dapat nggak sih nih? Gue sudah capek 3 hari, sudah jalan 3 hari 3 malam. Gue mendingan istirahat deh. Daripada gue juga mati juga berjalan. Yang 200 orang give up. Akhirnya Daud katakan stop, nggak apa-apa. Yang 400 orang tetap berjalan. Ada tanda-tanda enggak? Enggak ada tanda-tanda ketemu. Tapi ada satu. Kalau hati kita terlalu fokus dengan masalah kita, kalau kita selalu fokus menyelesaikan problem kita nggak bisa melihat hal-hal kecil di depan kita. Kalau kita punya masalah hidup, kita fokus dan berusaha menyelesaikannya, apa yang terjadi? Masalah orang lain kita nggak pernah peduli. Jujur ya. Kalau kita lagi punya masalah besar, kita gimana cara ngeberesin. Waktu ada tetangga, tolong dong, bisa pinjem ember nggak? Saya lagi berdoa. Udahlah, gue lagi pusing nih, gue lagi beresin. Bisa begitu ya. Kalau kita lagi pusing diminta tolong sama orang, biasanya kita marah-marah. Karena kenapa? Kita fokus gimana cara ngeberesin masalah kita. Daud saat itu, dia ngelihat seseorang 3 hari 3 malam belum makan. Orang tersebut apa? Bukan pengusaha besar. Kalau dikatakan, kalau ketemu orang yang naik Mercy, kita hormatin ya. Pak, mau kemana? Kalau tengah jalan ada naik Mercy, buka pintu, nanya jalan. Pak, jalan, kita bisa jawab. Biasanya kalau tukang sampah nanya jalan. Biasanya kalau tukang sampah di depan, Pak, ini jalan kemana? Biasanya kita nggak jawab ya. Hanya orang-orang yang besar aja kita responi. Tapi kalau orang-orang kecil kita tidak responi. Daud saat itu ketemu orang miskin, seorang budak. Seorang budak pakaiannya beda dengan rata-rata orang. Kalau dulu, sorry ya, kalau saya nonton film, budak itu dia nggak punya baju, cuma celana kolor doang. Seorang budak itu namanya budak itu nggak bersih, kotor. Budak itu nggak ada penampilan bisa membantu kita apapun. Malahan kadang-kadang, sorry kata, kalau kita ketemu budak, pasti ujung-ujung pasti nyusahin kita. Daud memberi makan gak kira-kira? Kalau kita katakan, kita baca ya apa yang dikasih makan sama Daud. Ini orang asing. Lalu mereka di ayat 11, kemudian Daud menemui seorang Mesir di padang. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka minum air. Cukup gak? Harusnya udah cukup dong. Kasih roti sama makasih air. Udah gak perlu lagi. Tapi Daud ngasih lagi sepotong kue ara dan 2 kue kismis. Lebih daripada apa yang dia butuhkan. Kepada orang strangers. Ini menjadi yang namanya, kalau saya katakan dulu, janganlah kita menendang budak-budak. Mungkin budak tersebut bisa menolong dia. Mungkin budak-budak tersebut bisa menolong kita. Apa yang terjadi? Budak ini yang seharusnya tidak ada gunanya. Tiba-tiba dia katakan, siapa kamu? Saya adalah seorang Mesir, budak orang Amalek. Saya kemarin menyerang di Ziklag dan sudah menjarah di sana sini. Tapi saya sudah sakit dan Tuhan saya tidak mempedulikan saya. Di sini langsung ketahuan, inilah jawabannya. Setelah 3 hari 3 malam berjalan, plus lagi, sebenarnya 3 hari lebih dari ya. Karena 3 hari 3 malam tinggal, berjalan lagi. Mungkin 4 hari, mungkin 5 hari. Saya nggak tahu sudah tertulis. Mungkin 5 hari. Kalian tidak bisa berdebat sama saya pun tidak tulis. Mungkin kita 5 hari. Setelah sudah capek-capek berjalan, baru ketemu titik terang. Ini jawabannya. Jawaban gimana? Karena kita peduli dengan orang lain. Kalau saat itu, orang yang dia tidak menolong, dia punya orang Mesir dan budak Amalek ini bisa ketemu nggak?
kemungkinan lebih pending lagi. Mungkin pula tidak ketemu. Karena Tuhan katakan bahwa nubuatan Tuhan belum tentu bisa terjadi. Kenapa saya bisa katakan itu? Karena tabiat kita merusak atau membuat pending dia pun nubuatan Tuhan. Artinya kalau kita katakan, kalau Tuhan sudah bernubuat, apapun yang kita kerjakan pasti terjadi. Belum tentu. Belum tentu. Karena firman Tuhan katakan Tuhan sudah bernubuat kepada orang Israel, semuanya kalian akan masuk ke tanah Kanaan. Tapi yang masuk cuma berapa? 2 orang. Semuanya nggak dapat. Sama juga sekarang, Tuhan sudah bernubuat. Kejarlah, kamu akan mendapatkannya. Di tengah jalan semua budak-budak ditendang-tendangin. Di tengah jalan dia menggerutu. Di tengah jalan dia give up. Bisa dapat nggak istrinya? Nggak bisa dapat. Tetapi Daud, dia percaya kalau Tuhan sudah katakan kejarlah kamu akan mendapatkan, saya pasti bisa mendapatkannya. Tapi along the way, tabiat kita, sifat-sifat kita, kamu punya iman di dalam Tuhan, kalau kamu nggak care kepada kiri kanan, mungkin apa yang kita minta sama Tuhan, jawabannya ada di antara orang-orang ini. Kita cuma maunya adalah yang lihat di dalam apa yang kita pikirkan. Jalannya Tuhan harus begini, harus begini, harus begini. Ternyata jalannya Tuhan di luar nalar. Tuhan memberi jalan kepada budak yang gak ada harganya. Dan apa yang terjadi? Hanya cuman menolong, kalau kita katakan hanya sebuah roti, segelas air, 2 kue, 3 kue. Yang gak ada artinya, tapi bisa menjadi jawaban yang besar bagi Daud. Daud saat itu gak berharap orang tersebut mendapat keuntungan karena budak. Apa untungnya sebuah budak tersebut? Malahan sorry kata, kalau dia mau ikut Daud lagi, budak nggak bisa berperang. Budak paling ngurus-ngurus saja, kadang-kadang menjadi beban. Daud tahu persis apa yang harus dia lakukan, dia berbaik hati dengan orang lain. Dan apa yang terjadi? Yang tadinya kita menangis, istri saya diculik, harta saya habis, menangis berhari-hari, biasanya kita akan menyesal ya. Kalau kita mengalami masalah hidup, biasanya kita berdoa sama Tuhan menyesali semuanya. Saya kasih tahu, setelah ini dia tidak hanya mendapatkan istrinya, tidak hanya mendapatkan kambing domba yang diculik, ya nggak seberapa ya. Karena sorry kata, Daud itu kalau punya kambing domba nggak mungkin dia menjarah kota lain. Harta dia terbatas. Setelah dia mendapatkan istri dan semua prajuritnya mendapatkan anak dan istri, plus lagi jarahan yang sangat banyak sekali. Kenapa saya bilang sangat banyak sekali? Sampai mereka nggak bisa bawa lagi, dan harus sampai Daud katakan kita mesti kasih ke orang lain. Siapa dari sini kalau kita diberkati sama Tuhan, kita mikirkan orang lain. Saking berkatnya, saking banyak sampai nggak kuat, saya mesti kasih ke orang lain. Itu yang dilakukan oleh Daud. Daud sampai dapat jarahan yang tadinya dia penuh dengan masalah, penuh dengan dia pengen dibunuh oleh orang lain. Saya kasih tahu, pertama kali istrinya diculik oleh orang lain. Dia ingin dibunuh oleh orangnya sendiri. Dia sudah hampir mati berjalan, capek sekali. Tapi akhirnya karena dia punya iman kepada Tuhan dan percaya sekali, dan along the way dalam perjalanan hidup dia memperhatikan orang lain. Dia menuai bukan hanya 100 kali lipat, mungkin 1000 kali lipat. Dan plus beberapa hari kemudian dia jadi raja. Beberapa hari kemudian dia jadi raja. Yang tadinya dia mau mati, yang tadinya dia mau hancur, tapi karena dia percaya sama Tuhan, istrinya kembali. Hartanya bahkan lebih, dan status dia Tuhan kembalikan sebagai raja. Terkadang dalam hidup kita, waktu kita menghadapi masalah, yang kita lihat cuma masalah. Masalah demi masalah. Pada waktu kita menghadapi masalah percaya sama Tuhan, kita menyelesaikan dengan pikiran kita sendiri, cara-cara kita sendiri. Daud benar-benar percaya kepada janjinya Tuhan. Dan Tuhan akan menolong dia. Dan Daud tidak pernah memaksakan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup dia. Dan apa yang terjadi di sini? Saya sudah breakdown ya, dia punya tahapan. Ternyata kehidupan Daud kejadian ini adalah ada
Ada siklusnya. Pertama, pada waktu kalian menghadapi masalah, jangan sekali-kali kalian hati ini ditutupi. Pada waktu hati kalian sedih, enggak, saya enggak sedih. Ada masalah enggak? Enggak ada masalah. Tenang aja, kita tutupin. Kenapa? Karena kita malu. Waktu kita menceritakan masalah kita kepada orang yang dapat, ya enggak, jangan semua orang ya. Daud, dia nangis kepada kelompoknya sendiri. Dia enggak nangis ke orang-orang. Dia enggak menutupi hati ini. Waktu dia sedih, dia sedih. Waktu dia bersuka cita. Tapi waktu dia sedih, dia enggak berlama-lama. Kenapa dia enggak berlama-lama? Karena dia percaya bahwa kesedihan ini tidak dapat terus-menerus kita rasakan. Selalu ada jawaban. Di dalam semua masalah kita pasti ada pengharapan, ada jawaban. Jawaban gimana? Bukan dengan jawaban manusia. Yaitu kalau punya masalah, kalau kita punya masalah finansial, kita sekolah yang tinggi. Kalau kamu punya gelar tinggi, kamu pasti bisa diberkatin. Bukan jawaban manusia, tapi jawaban dari Tuhan. Dia cari kepada Tuhan. Dikatakan dia mendekat, dia menguatkan dirinya kepada Tuhan. Effort, baju imam itu menandakan yang namanya Tuhan. Menandakan yang pertolongan Tuhan. Setiap kalau kita punya masalah, kita lari kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Daud berlari kepada Tuhan. Setelah itu, di dalam perjalanannya, kita nggak cukup cuman hanya mengetahui janji Tuhan. Karena Tuhan katakan iman mula yang menyelamatkan kamu. Iman itu gimana? Iman itu ada perbuatan. Kita tahu sudah diberkati, kita sudah tahu Tuhan katakan kejarlah, maka kamu akan mendapat. Kita sudah tahu kita pasti akan diberkati. Tapi kalau dalam perjalanan hidup kita, tabiat sifat-sifat kita, itu tidak ada sifat-sifat Tuhan. Tuhan katakan Tuhan membenci orang yang sombong, orang yang congkak. Tuhan sendiri akan melawan kita. Saya pernah ngalamin sendiri bagaimana saya sombong luar biasa. Tuhan akan melawan kita. Tuhan sudah berjanji kepada saya akan memberkati saya. Tetapi satu, Tuhan akan melawan kita, dan kedua, iblis akan mencuri berkat-berkat tersebut. Dan kita nggak sampai. Gimana? Daud dalam perjalanan dia menolong orang, dia care dengan orang lain, dia nggak memikirkan masalah sendiri. Karena kenapa? Masalah saya sudah beres. Kenapa? Tuhan sudah janji. Ada ketenangan, ada secure dalam hati dia, Tuhan akan menolong saya. Sekarang ada orang yang punya masalah, saya tolong. Ada kejadian, sekali lagi, bagaimana Elia mengatakan bahwa Tuhan katakan bahwa pergilah, ada janda yang akan memberi makan kamu. Waktu dia ketemu seorang janda tersebut, dia katakan janda tersebut cuma punya sepotong tepung untuk bikin sepotong roti. Hanya cuma tinggal oil, minyak sedikit saja. Setelah itu dia udah gak punya apa-apa. Tapi janda miskin ini mau memberi kepada Elia. Dan dia katakan, demi Allah yang kau sembah, saya cuma punya sepotong dan minyak sedikit. Tapi Elia katakan, berikan kepada saya dulu. Setelah kamu masak dan berikan kepada saya, baru nanti kamu punya makan. Perlu iman. Masalah kita berikan kepada orang ke Elia, tapi perlu iman. Masalah kita berikan kepada Tuhan juga perlu iman. Pada waktu kita iman gimana? Ada sifat Allah. Kita sudah percaya kita diberkati, bahwa Tuhan akan tolong saya. Dia care dengan orang lain, dia nggak peduli, dia percaya sama orang lain. Apa yang terjadi? Itu dia punya tepung selalu ada setiap hari. Tertulisnya adalah tepung itu nggak langsung penuh. Mungkin setiap hari nongol lagi, cuma segini lagi. Dia masak lagi. Besoknya lagi nongol lagi segini lagi. Terus menerus. Dan minyak juga nggak minyaknya kalau misalnya Elisa yang dulu membuat mujizat, minyaknya bergentong-gentong ya. Waktu kejadian Elia setiap hari itu dia punya tempat tepungnya, jadi cuma segini lagi. Jadi cuma segini lagi. Selama berapa lama? 3,5 tahun. Berulang. Artinya setiap hari janda miskin itu harus memberi dulu kepada Elia makan, baru dia makan. Kalau dikatakan, gue kalau sudah beri nanti gak keluar lagi gimana? Kemarin aja sudah habis. Kenapa harus kita berpikir lagi gitu ya? Besok aja sudah habis, sekarang masih ada lagi mujizat. Dia percaya Tuhan. Sama seperti Daud. Karena dia sudah percaya bahwa Tuhan akan menolong dia dan Tuhan pasti menolong dia. Dia secure.
Dia tolong orang lain. Dia nggak memikirkan problem sendiri. Tapi yang saya percaya adalah pertolongan Tuhan itu di luar nalar. Hasilnya Tuhan itu di luar nalar. Daud cuma minta istrinya kembali. Karena kenapa? Harta dia bisa cari. Hanya memerlukan anak dan istri mereka. Tapi apa yang terjadi? Apa yang mereka minta, Tuhan kasih jauh di luar nalar mereka. Mereka diberikan harta yang banyak sekali. Sampai-sampai semua prajurit, it's okay, kasih aja ke orang Yehuda. Siapa dari sini kalau kita punya grup, misalnya grup, kita misalnya grup di sini, kita ada pekerjaan, yuk kita bikin basar di satu tempat. Akhirnya saking ramenya basar tersebut bisa dapat misalnya 10 miliar. Kita katakan, aduh kita kebanyakan 10 miliar nih. Yang 5 miliar kita kasih orang lain, boleh nggak? Kita nggak mau ya, bagi rata, pokoknya buat persediaan kita. Itu normal. Saya katakan kenapa itu normal? Karena kita pun kurang. Saat itu Daud dapat hartanya benar-benar di luar nalar sampai akhirnya terlalu banyak. Serahkan sebagian kepada orang Yehuda. Karena dia kepikirannya ke orang-orang Yehuda ya. Dia serahkan ke sana. Apa yang terjadi? Justru karena dia menyerahkan kepada orang Yehuda, Yehuda ingat pada waktu Saul meninggal, siapa yang menjadi raja lagi di sini? Daud masih hidup. Kita panggil Daud. Kita panggil Daud ke sini untuk jadi raja. Daud bukan kucuk-kucuk loh. Saul sudah mati. Sekarang gue menjadi raja. Enggak. Daud tidak pernah mengejar. Sampai orang Yehudanya datang ngemis kepada Daud. Kamu jadi raja. Luar biasa. Benar-benar Tuhan, kalau Tuhan sudah tolong kita di luar nalar. Kita minta kita minta roti sepotong, Tuhan kasih 1 truk. Itu Allah kita. Pada waktu gimana? Pada waktu kita percaya sama Tuhan. Gimana para percaya? Percaya bukan di mulut, di tindakan. Sama seperti Daud. Daud percaya kepada Tuhan bukan di mulut aja. Dia berjalan selama tadi saya katakan 5 hari 5 malam. Dia nggak mengeluh. Tuhan pasti sampai. Karena janji Tuhan, Tuhan katakan kejarlah, kamu akan pasti menemui mereka. Itu janji Tuhan. Saya dengar sendiri dari Tuhan. Itu jadi iman. Dan apa yang terjadi? Iman tersebut pun teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dia rela menolong orang lain. Dan akhirnya Tuhan akan memberikan kepada dia 30, 60, 100 kali lipat, dan bahkan 1000 kali lipat. Di situ. Jujur kejadian Daud ini benar-benar luar biasa. Kenapa saya suka sekali saat itu? Dan Tuhan kasih seperti ini. Ini saya benar-benar rasakan. Benar-benar percis sekali saya rasakan. Kenapa? Saya kesaksian sedikit, saya pernah punya masalah di Sukabumi. Saya katakan, saya rugi 50 juta 1 bulan. 50 juta lumayan loh. Ya bagi-bagi gak berasa. Berasa sekali. Gak ada pendapatan 0, rugi 50 juta 1 bulan. Apa yang terjadi? Hati ini sedih gak? Ketakutan nggak? Ada ketakutan. Tabungan menipis. Tidak ada harapan. Saya usaha kebun nggak pernah panen, tapi nggak pernah bisa jual hasil panen tersebut. Tidak menghasilkan sama sekali. Menipis terus. Ketakutan ada. Saya punya masalah banyak sekali. Saya hampir dibunuh di kebun. Satu kampung datang bawa golok. Saya hadapin. Karena kenapa? Kalau Tuhan sudah bawa ke sini, Tuhan pasti bawa keluar. Nggak mungkin Tuhan nggak menyelamatkan saya. Apa yang terjadi? Saya tinggal di sana. Pada satu hari, akhirnya saya punya teman punya masalah besar. Waktu dia punya masalah besar, saya punya masalah besar. Saya minus 50 juta. Teman saya mungkin nggak sebesar saya. Dia punya masalah ya, tapi saya tetap care. Saya tanya, apa yang bisa saya bantu? Saya nggak tanya, kalau saya bantu saya dapat apa? Enggak. Apa yang bisa saya bantu saat itu? Resikonya apa? Mungkin saya rugi, segala macam. Mungkin kerugian akan bertambah. Tapi saya katakan apa yang bisa saya bantu? Akhirnya saya bantu dia walaupun dengan resiko besar sekali. Apa yang terjadi? Saya nggak minta itu. Saya nggak minta ada hasil, saya dibayar atau bagaimana. Tuhan kasih ke saya hasil yang di luar nalar saya. Saya nggak punya cerita banyak. Apa yang saya dapatkan hari ini, itu hasil dari sana.
Saya cuma bisa tanya, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang terjadi? Budak tersebut menolong saya. Seperti yang di firman Tuhan. Orang tersebut bisa dikatakan, inilah jawaban dari masalah kamu. Saya nggak lihat bahwa, oh ini jawaban saya nih. Enggak. Malahan saya lihat ini adalah rugi. Sama seperti waktu Daud katakan, waktu saya kasih minum, waktu saya kasih makanan, nggak ada untungnya. Dia nggak melihat ada untungnya. Tapi dia menolong. Tapi Tuhan itu membuat itu jadi jawaban dia. Sama juga pada waktu saya tanya, apa yang bisa saya bantu? Resikonya besar saat itu saya katakan. Karena semua nggak ada yang mau bantu. Semua nggak ada yang mau bantu. Saya bilang saya mau bantu. Dan apa yang terjadi sekali lagi, saya nggak minta dari ini semua. Tapi Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan.